Halo, aku lagi mau bahas tentang proses ngasih nilai ke mahasiswa gitu ya. Terutama ini nilai mata kuliah ya. Jadi ini disclaimer, aku cuman pengen curhat aja, ngeluarin unek-unekku. Dan sebisa mungkin aku tidak ingin ngomongin orang lain di sini gitu ya. Kalaupun ada contoh itu hanya semacam ilustrasi aja. Aku tidak memikirkan atau lagi tidak mencoba untuk menyudutkan siapapun dalam hal ini. Aku cuma pengen ngeluarin unek-unek aja ya teman-teman. Jadi ini mungkin aku mau cerita dari sudut pandang dosen. Kalau misalnya dalam mengeluarkan nilai itu prosesnya seperti apa, dan lagi-lagi setiap dosen proses proses memberikan penilaiannya boleh dibilang campuran antara subjektif dan objektif. Objektifnya tuh gimana? Bahwa sebenarnya dalam sistem kita sekarang itu sudah ada panduan yang sangat rigid gitu ya dalam dalam melakukan proses penilaian. Ada namanya matriks. Bagaimana kriteria mahasiswa yang dapat A itu gimana, A per B itu gimana, B itu gimana. Kita sudah ada matriks panduannya, dan ini sudah diumumkan juga di dalam silabus apa aja komponen-komponen penilaiannya. Jadi kalau mungkin buat yang nggak familiar gitu ya, proses memberikan nilai itu nggak cuma sekali gitu. Dalam satu mata kuliah itu ada beberapa komponen yang harus dinilai, dan nilai akhir A per B, B, C itu adalah hasil dari akumulasi, dan semua itu ada prosentasenya gitu ya. Semua informasi ini biasanya dibagikan saat awal kuliah dalam silabus gitu. Nah, subjektifnya gimana? Nah, masing-masing komponen mungkin ada subjektifnya. Misalnya kalau komponen presensi itu kan ya objektif ya. Anda nggak datang berapa mata kuliah kelihatan gitu. Terus partisipasi, nah itu mungkin juga bisa objektif dan subjektif. Tapi dalam mata kuliah yang biasanya aku minta tolong sama tutor biasanya untuk menulis nama-nama tiap pertemuan siapa aja yang aktif, bertanya, menjawab, diskusi, dan lain-lain gitu. Nah, biasanya ada komponen lain tuh misalnya entah paper gitu ya, atau presentasi. Itu subjektif, maksudnya tergantung, bukan lagi mood apa enggak dosennya sih, tapi tergantung apa yang menjadi prioritas dosen tersebut. Misalnya kalau menurutku mahasiswa yang baik itu bukan hanya mahasiswa yang tahu substansi, mahasiswa yang pinter, ngapal teori, itu bagus, tapi belum cukup buatku, karena perlu juga lihat social skill-nya gimana. Kalau misalnya ini presentasi, bagaimana dia bisa bekerja sama, bagaimana dia bisa berkomunikasi gitu ya. Terus kalau misalnya ini paper, nah berarti bagaimana dia bisa menuliskan ide-idenya gitu ya. Apakah ceritanya mengalir, apakah fokus-fokus atau poin-poin utama yang ingin ditampilkan itu kelihatan gitu ya. Kelihatan pakai chat GPT apa enggak, yang gitu-gitu. Itu tuh subjektif dalam hal ini, tergantung preferensinya. Kalau aku preferensinya seperti itu. Nah, jadi proses penilaian lagi-lagi itu ada panduannya jelas gitu. Terus yang kedua, ini juga yang tergantung kategori mahasiswa yang bisa dapat nilai A itu yang seperti apa. Nah, aku merasa dalam hal ini aku termasuk dosen yang baik gitu, karena rata-rata banyak kok yang dapat nilai A. Bahkan kalau misalnya aku udah mengakumulasi nih, udah ngitung-ngitung totalnya, terus ternyata dalam kelas itu nggak ada yang dapat A gitu ya, paling tinggi misalnya nilainya A-, aku kasih katrol, jadi aku kasih tambahan nilainya semuanya rata, oke, semua ditambah 0,1 apa 0,2, jadi nanti nilainya yang tadinya 3,6 gitu ya, bisa jadi 3,75. Biasanya kan yang dapat A itu, ini dari skala 0 sampai 4 ya, yang biasanya dapat nilai A itu 3,75 ke atas. Atau bahkan di kasus yang lain itu aku turunin standarnya, malahan harusnya A itu 3,75, kadang-kadang aku turunin juga 3,6. Kenapa? Karena kalau nggak gitu nggak ada yang dapat nilai A gitu. Dan aku termasuk dosen yang ya mungkin
apa ya, menurutku setidaknya di kelas itu adalah yang dapat nilai A untuk menjadikan standar yang excellence itu seperti apa gitu. Nah mungkin ini kalau misalnya ada dosen lain yang punya apa preferensi yang berbeda, aku bisa paham ya, dan aku juga lagi belajar is this the correct way gitu ya, ini proses refleksiku juga. Nah lalu poin yang kedua yang pengen bahas itu adalah kalau setiap habis mengumumkan nilai pasti ada yang nanya transparansi nilai gitu ya. Mungkin buat teman-teman dosen yang lain ini bisa jadi bahan curhatan juga gitu ya, bahan unek-unek juga. Gimana? Soalnya itu aku tuh merasa kayak kita tuh apa ya, udah kerja gitu kan, udah selesai terus langsung tring. Ada yang bahkan kemarin baru 1 jam ngeluarin nilai udah mau nanya proses transparansi nilai. Aku tuh ingin ininya sih, dan kadang ininya transparansi nilai tapi sebenarnya inginnya ada perbaikan nilai. Nah aku merasa is it fair, is it justified, is it okay to do kayak gitu ya. Di satu sisi memang mahasiswa punya hak untuk menanyakan nilai, betul itu haknya mahasiswa gitu untuk mempertanyakan nilai. Tapi kenapa hak yang digunakan itu hanya itu gitu. Ketika mahasiswa masuk kelas, masuk kuliah, mengerjakan tugas, itu juga sebenarnya mahasiswa kan sedang melakukan haknya, bukan hanya kewajiban tapi melakukan haknya, hak untuk bisa bekerja sama, belajar, hak untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kenapa itu tidak menjadi bagian, itu yang kadang-kadang menjadi undang-undang. Kenapa giliran nilai baru langsung nanya, tapi giliran ingin dapat pelajaran, ingin memahami sesuatu itu tidak banyak dilakukan gitu. Ya anyway itu agak ngawang-ngawang sih. Tapi poin yang lain yang aku mau ceritain adalah ini yang sering beberapa tahun terakhir ini juga mendorongku akhirnya mencoba mencari alternatif, karena aku merasa urusan nilai ini menjadi urusan yang sifatnya transaksional gitu. Bahkan misalnya aku pernah dengar praktek-praktek misalnya nanti untuk perbaikan nilai itu ada dapat sogokan lah, apalah, naudzubillah min zalik, jangan sampai kayak gitu kan. Karena nilai itu malah jadi seolah-olah sesuatu yang lebih penting dari belajarnya gitu. Dan aku miris aja sih rasanya bahwa cara kita, misalnya dosen tuh juga akhirnya terlalu fokus ngurusin administrasi nilai, instead of misalnya kita memperbanyak materi untuk belajar, memperkaya metode-metode pembelajarannya. Jadi kita terlalu fokus untuk administrasi nilai kayak gini gitu. Belum kalau misalnya kemarin aku habis dapat sosialisasi tentang outcome based, aku lupa namanya apa, banyak sistem-sistem gitu kan, yang nanti harus lebih rigid lagi, kita harus ngasih capaian setiap mata kuliah seperti apa, harus sesuai dengan capaian kurikulum kayak gitu, yang ujung-ujungnya juga I don't see what's the benefit of it gitu ya, selain karena kayaknya masalah tiap semesternya akan sama mulu gitu. Sorry ya kalau kesannya ignorant, tapi aku mau cerita ini yang membuatku beberapa tahun terakhir ini mencari atau mulai tertarik dengan movement yang namanya ungrading. Aku udah pernah bahas sih movement ungrading itu, nanti aku kasih linknya di situ ya. Tapi intinya menurutku kayak semakin kesini aku tuh semakin merasa ya we need more ungrading movement sih. Aku merasa semakin jenuh dengan perkuliahan yang hanya fokus ngurusin nilai, tapi semakin sering kita ini, menurutku ini kayak seolah-olah paradoks nilai gitu. Semakin pusing kita ngurusin nilai, semakin sedikit kita belajar. Nah udah bilang jalik sih, semoga nggak kayak gitu ya, cuman at least that's how I feel. Jadi gitu teman-teman, sorry ya kalau misalnya curhat hari ini bleak, gloomy gitu. Tapi buat teman-teman dosen juga yang merasa dipusingkan dengan urusan administrasi penilaian ini, I feel you. Jangan merasa sendiri, kita semua di sini bareng-bareng. Buat teman-teman mahasiswa juga, ya aku cuman mungkin berharap kalau misalnya dapat nilai bagus atau nggak bagus,
in real life itu hanya sebagian persen kecil dari all kind of things that really matters. Dan yang paling lebih penting lagi sih adalah apa sih yang udah dipelajarin di setiap mata kuliah itu. Oke, makasih ya semuanya, sehat-sehat.